orang. Kalau kalian terima sudah. Saya kalau sportif, kalau kalah ya sudah nggak nyalahin jurinya, kita mah karena suka menang, kalau kalah, ayo jurinya nyanyi. Nggak perlu, kecuali kecurangan kelihatan. Kalau enggak jangan suudon prasangka jelek. Kita mah kadang udah prasangka karena jurinya kena sama sekolah ini, akhirnya diprediksi gini, jangan. Saya paling gak suka. Saya di Palembang ada anak. Waktu itu Pak Deden tolong Pak Deden jurinya, tapi sembunyi-sembunyi karena orang-orang belum tahu Pak Deden. Saya waktu itu fungsi parenting anak-anak lomba dulu. Pak Deden keliling, siapa yang ini di sini nggak boleh dibantu orang tua nggak ada, silakan. Saya keliling karena mereka belum kenal saya, waktu kan guru-guru. Kalau guru-guru kenal, orang tua kan nggak kenal. Saya keliling waktu di Palembang di aula, keliling lihat sekalian penonton, ada saya jurinya. Saya lihat, ada seorang ibu dan anak, si ibu tuh biasa juara anaknya. Nah, saya lihat si anak itu dikasih tahu, kan di syarat nggak boleh dikasih tahu ya warnanya apanya. Ibunya tuh ikut campur, ya itu yang ini. Nah, padahal yang lain nggak tertib. Si anak itu dikasih tahu, saya fotoin, saya nggak pura-pura, karena dia nggak tahu saya kan. Di sana jurinya nanti di belakang saya videoin dan fotoin buat bukti, pasti bakal marah. Bagus, dia bagus saya lihat. Sayang anak orang tua yang dampingin. Biar yang lain acak-acakan warna anak-anak TK kan mesti ketahuan. Dia udah terlatih. Saya lihat, oh bagus. Saya cari lagi yang terbagus yang gak dikasih tahu. Ada tapi di bawahnya dia. Tapi saya kalahkan dia. Saya kalahkan semua, gak menang sama sekali. Cari karena dia ikut campur dan yang lain kan tertib ikut aturan, dia enggak ngeyel. Akhirnya pas pengumuman si ibu itu ini protes siapa jurinya. Saya angkat tangan, kok anak saya nggak juara. Akhirnya dia minta saya ngobrol. Bapak pelukis pewarna? Bukan. Saya nggak pewarna, tukang mewarnai, tapi saya mewarnai kehidupan orang. Halo, ibu ada pakai nama protes. Pak, anak saya itu suka juara dan lihat saya karena saya juga mantan pelukis pewarna bagus, tapi ibu nggak sportif. Ibu kalau ingin sportif, jujurlah sama anak itu, latihlah anak itu bisa menang. Sebenarnya anak ibu bisa juara karena saya nih. Mana buktinya saya ngasih, dia ingin buktinya ya. Mana buktinya saya ngasih tahu sama anak-anak sudah tahu Pak, udah terlatih. Saya liatin videonya baru malu dia. Bapak kapan videonya? Saya punya sisi Allah, bukan hanya sisi TV. Jadi dia baru ngaku kalau nggak tahu. Akhirnya sudah dia langsung minta maaf ya. Dia kalah. Ibu sebenarnya bisa juara tuh anak ibu kalau ibu nggak bantu. Dia udah terlatih, percayakanlah anak ibu. Karena saya lihat ibu kalau tanpa ibu, karena kan ini syaratnya, kecuali di sana boleh orang tua boleh bantu untuk nggak apa-apa. Ibu saya juarakan. Karena ini makanya sportif. Kadang kita mohon maaf Igra sesama RA kalau lomba, saya kadang nggak suka ya, suka nyalahin. Pas menang, semangat, nggak nyalahin jurinya walaupun juri itu kena sama RA sana. Tapi pas kalah, itu gue paling kesel sama orang kayak gitu. Nyalahin orang kayak gitu. Hari ini ajak anak tidak banyak nyalahin, yang penting apa? Bangun percaya diri, mereka udah tampil. Jangan mental harus juara. Gak juara gak apa-apa. Anak saya, murid saya gitu. Anak saya juga yang anak-anak saya, karena bukan ahli-ahli tukang warna Pak, pengen ikut berangkat. Saya gak bilang harus juara, tapi saya siapkan kadang-kadang saya kasih dia juara. Dia ngerasakan gak juara, dia ngerasakan juara. Saya minta ke gurunya, Bu, ini piala saya siapkan buat anak saya. Juara, gak usah juara 1, 2, 3, bohong. Juara terbaik, selesai. Murid terbaik, akhirnya atau pelukis udah dia sedang maju ke depan, anaknya senang ya. Nah, gak apa-apa, kadang kalanya dikasih penghargaan, dia sudah juara dari apa? Juara menyelesaikan luarnanya. Ya kan, ada orang yang udahlah pasrah. Juara itu orang yang menyelesaikan sampai dia selesai, itu juara. Mau menang bakal oke? Jadi hari ini jangan mencetak anak-anak yang mohon maaf. Jangan dicetak. Saya nggak mencetak anak-anak untuk harus menang. Makanya anak saya terima kalau kalah, dia udah terbiasa. Oke? Siap? Halo? Hai. Sekarang kita permainan menang kalah. Contoh, bermain satu, ibu main dari bahan yang biasa aja, yang ada, contoh ini aja di depan saya.
Ibu punya di depan simpen botol yang belum terminum, ada nggak? Botol minuman simpan di depan. Salah satu aja. Pemimpin yang di depan. Pemimpin yang di depan. Pemimpin yang di depan. Kalau nggak botol, ada barang apa atau nggak ada? Nah, yang nggak diminum boleh. Simpan di depan bu. Satu simpan di depan. Di sini di depan. Satu aja. Orang yang paling depan. Oke, sudah? Ibu sudah? Oke, semua. Bu, semua. Nih. Halo. Hai. Nah, Bu, kita mainkan dulu. Dari sini bisa kira-kira ibu lihat ini, lihat. Ini bisa dimainkan nggak dengan capaian-capaian pembelajaran kita? Contoh capaian 1, capaian 1 apa? Mengenal Allah, mendengarkan Allah, beri pengertian, ya kan? Dengan ini bisa nggak dimainkan? Kedua, di apa capaian apa? Bukan. Saya jadi lupa. Capaiannya kedua, ibu udah belajar kurikulum? Merdeka? Bukan, yang kedua, jati diri. Oke, mengenal diri, lingkungannya, mengenal ini. Ketiga apa? Literasi STEAM, ya kan? Halo. Dari ini capaian, ketiga capaian. Ibu kalau belum pakai itu berarti masih pakai 6 aspek perkembangan. Ya udah, saya nggak usah bicara kurikulum. Sini nggak ada temanya kan? Nggak ada. 6 aspek perkembangan. Sosial, emosional, motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Bisa dimainkan nggak 6 aspek ini? Dari satu permainan. Dari kira-kira dari botol ini berapa permainan yang ibu inginkan? Bisa. Ini mainkan sosialnya, emosionalnya, motoriknya mainkan. Contoh, satu permainan dulu bisa. Dari sini anak berbaris, nanti anak yang lain jawab atau anak maju ke depan, yang lain menjawab. Biar anak pede maju ke depan, bikin sebuah gerakan yang ini bisa dijawab menebak nama objek yang dilakukan. Contoh, ibu, kalau saya pegang ini, nama objeknya apa? Contoh, anak mampu dan memberikan sebuah isyarat komunikasi nonverbal kepada orang dan orang bisa jawab. Kemampuan anak komunikasi terlatih dari mulai nonverbal dan verbal. Kalau verbal kan gini. Ini. Nah, terus la 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 la. Mas? Oke. Nah, ini ditanya. Oke, coba ibu sini, ibu sini. Pegang ini. Coba ibu yang jawab, ibu yang bikin objeknya. Ibu berdiri, nanti gantian. Ibu bikin 3 gerakan yang orang bisa jawab. Silakan. Ke sana bu. Yang jawab ini. Nanti gantian yang kedua ibu ini. Ibu ke sana. Nanti ibu 3 gerakan, ini jadikan objek. Nanti ibu juga 3 gantian. Silakan. Gak usah mikir lama. Buat. Ya. Itu tadi sudah, yang udah yang saya belum. Iya kan saya juga tadi nih. Nah, yang belum. Silakan, yang lain. Bisa jawab? Terus 2. Diam, saya kasih tahu. Ya. Cepat. Nah, lagi gini, ini proses kognitif kan mikir. Dilatih anak itu dirangsang mikirnya. Jangan tugas hafalan lagi. Kayak gini tuh terangsang. Makanya dia dibikin permainan. Dia mikir, aku bikin apa ya? Nah, proses mikir itu itulah proses dia kognitif berjalan dirangsang. Makanya orang semakin cerdas itu karena gurunya mampu merangsang. Tapi kalau guru nggak mampu merangsang, maka nggak bisa. Oke? Kedua. Ibu nggak usah ngomong biola, dia jawab. Ibu mampu nggak menyampaikannya? Terus, kalau orang nggak bisa jawab, berarti ibu nggak bisa bikin sebuah nonverbal. Lanjut. Satu lagi. Diam. 1, saya hitung sampai 3. 1. Ya bebas, yang penting kan objek. Mau musik, mau apa terserah. Cepat 1 lagi. Oke, tepuk tangan. Ibu, 3 gerakan. Hebat. Bentar. Baru selesai tongkat. Ibu gimana? Yang jawab cuma 1, tapi yang lain tidak. Ini harus semua, kan gak paham. Iya, makanya yang bisa orang itu bisa nonverbal itu bisa jawab. Ulangi. Ya. Terus 2.
Piano. Ini alat musik semua ya. Selain alat musik bebas, yang penting objek. Cepat. Terus sampai dia bisa jawab. Ini maksudnya apa itu? Tadi balik oke, tepuk tangan. Baik. Ini mainkan. Jadi dalam pembelajaran, coba anak tuh bangun jadi dirinya mengenal dia, ya. Objek kayak gini, anak tuh mikir loh. Ini kognitif, oke? Kenapa anak biasa-biasa? Karena gurunya juga biasa-biasa dan kreatif. Jadi anaknya juga biasa-biasa. Maka dirangsang anak biar lebih luar biasa. Maka di-on-kan, oke? Padahal kan banyak tidak harus alat musik, ya kan? Ini lu. Nah, ya kan terpisah langsung, gak usah ini. Terus bukan apa namanya? Halo. Hai. Still ya. Nah, ini kemampuan anak. Jadi anak yang pintar komunikasi adalah anak yang mampu menyampaikan sebuah ide gagasan dan orang yang mendengarnya paham. Maka anak tuh harus terlatih body language-nya, dilatih. Apa ketika ngomong ke orang itu, saya nggak pintar-pintar amat bahasa Arab dan Inggris. Tapi waktu ke Turki, orang-orang minta Kang Deden, aku tolonglah, saya pakai kadang bahasa isyarat. Dan dia paham dengan isyarat saya. Maka saya harus belajar isyaratnya bahasa mereka. Ya, iya, maksudnya gini. Contoh, ya enggak, isyarat yang secara umum saya apa? Contoh, mereka misalnya kayak kemarin di Jeddah, orang padahal cuma ngasih tahu tentang batuk. Harusnya kan tahu. Ya, misalnya you, intinya you itu harus pakai masker. Orang Indonesia nggak pada pakai masker. Di sana terus kan pas batuk dia nggak ditutup. Nah, si orang Turki itu marah. Si orang Jeddah, Arab. Orang Jeddah waktu dia marah. Tolong pakai masker. Cuma dia pakai isyarat. Harusnya kan tinggal you itu gini kan. Nah, dia kan nggak bisa menyampaikan sebuah ide non-verbalnya. Sebuah non-verbalnya ke orangnya. Akhirnya si ini kan gak paham, cuma ngomong bahasa Arab. Oke? Nah, akhirnya dia panggil saya. Kang, aku TL-nya, aku barusan dimarahin, itu aku ngamuk-ngamuk ngapain katanya. Ngamuk kenapa? Terus saya dimarahin. Saya datang pakai bahasa Arab ya. Kemudian ngobrol lah, pas ngobrol sedikit, kemudian saya tanya dia, pasti tanya maksud saya ada beberapa bahasa yang nggak paham. Dia maksudnya suruh pakai sesuatu yang menutup, dia tuh nggak sopan katanya. Si orang itu nggak sopan, maafi adab, dia tidak punya adab, misalnya tidak punya adab untuk di depan orang. Terus kamu maunya